Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban di Trans Dakwah. Oh, Masya Allah, pakai bahasa Arab ini saya jawab. Iya, siap. Naam. Isone munggui. Ini kali kedua ya Ustaz di Trans Dakwah. Kali kedua dengan teman-teman dari Teras Dakwah. Alhamdulillah, min fadlillah insyaallah. Pada malam hari ini kita akan cerita apa Ustaz? Ya, tentang hubungan ini. Iya, tentang hubungan ini. Gimana langsung saja ya. Baik. Hubungan apa yang kita ceritakan? Oke, baik. Teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Hamidalillah wa musallan ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Uhayyikum bi tahiyatil ahlil jannah wa dinas salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kalau saya nanya kepada teman-teman tentang kabar, pasti jawaban teman-teman sudah bisa saya prediksikan. Apa itu? Saya nanya, bagaimana kabarnya Mas? Alhamdulillah. Lanjutannya? Sehat. Lanjutannya? Alhamdulillah sehat wal afiat. Padahal kata-kata sehat itu harus ada opsi berikutnya, Mas. Alhamdulillah sehat wal afiat atau alhamdulillah sehat wal maksiat. Kira-kira teman-teman ini sehat wal afiat atau sehat wal maksiat? Loh kok masih senyum saja? Saya nggak butuh senyumannya antum. Horor kalau antum senyum sama saya. Ya, teman-teman gini, kenapa kok sehat wal afiat, sehat wal maksiat? Karena syarat untuk maksiat teman-teman itu harus sehat dulu. Teman-teman ceklah di rumah sakit itu, mereka yang sakit, kakinya habis diamputasi atau habis mengalami kecelakaan di rumah sakit dirawat, kebanyakan banyak taat atau banyak maksiat? Banyak taat. Saya dosen di salah satu kampus Katolik kesehatan, mengajarkan agama Islam ke mahasiswa saya yang beragama selain Islam tentunya. Saya tanya kepada mereka, seluruh mereka itu yang di rumah sakit, mau itu agama apapun juga teman-teman, itu kebanyakan taat, ingat sama Tuhannya. Maka posisi antum yang saya lihat sehat-sehat ini, Masya Allah, maka pilihannya dua teman-teman, mau taat atau maksiat. Itu pilihan, karena teman-teman punya potensi untuk melakukan kemaksiatan. Itu poin yang pertama, Mas Afif ya. Poin yang kedua teman-teman, hubungan. Izin bertanya, masa depan sama masa lalu kalau dilombakan menang yang mana? Masa depan sama masa lalu kalau dilombakan menang yang mana? Masa depan apa masa lalu? Masa depan sama masa lalu dilombakan ini, lomba. Kira-kira menang mana, Mas? Masa depan. Masa? Alasannya? Karena di depan. Karena di depan. Loh ya teman-teman, coba lihat teman-teman. Lomba balap karung. Yang menang yang di depan. Lomba mobil di depan. Lomba apa lagi? Pasti yang menang posisinya itu di depan. Maka izin kami sampaikan, masa lalu dengan masa depan, pasti yang menang itu adalah masa depan. Dari wajah teman-teman di sini, saya yakin masa lalunya pasti punya maksiat. Sepakat? Ya. Dari wajah teman-teman di sini, insya Allah teman-teman punya dosa. Betul? Nah, ngaku semuanya ya. Dari wajah teman-teman di sini, insya Allah teman-teman pernah melakukan pelanggaran terhadap larangan Allah. Ya? Ya. Pertanyaan saya teman-teman, itu masa lalu, punya dosa, hitam, kelam. Tapi masa depan insya Allah masih bersih, masih suci teman-teman. Nah, saya awali teman-teman. Ini nanti kami ada dua teman pembicara yang hadir di kesempatan siang hari ini, kita nanti sharing. Tapi saya izin sampaikan kepada teman-teman. Yuk teman-teman, masa lalu antum itu tidak terlalu, maaf ya, mohon maaf. Mungkin dari teman kami berdua ini tidak terlalu teman-teman. Tapi teman kami ini memiliki nilai potensi masa depan yang lebih mungkin dari antum, mungkin. Allahu a'lam, mungkin. Kenapa? Karena teman kami ini berdakwah teman-teman. Rasulullah SAW itu diutus bukan untuk personal. Personalitinya Rasulullah, kalau memang Rasulullah tidak diutus untuk berdakwah, cukup dengan diri Rasulullah yang sudah uswatun hasanah. Tapi kenapa kemudian muncul hadis liutammima makarimal atau solihul akhlak? Karena untuk berdakwah teman-teman. Dan teman-teman kami ini
mau untuk kemudian sharing di depan teman-teman, niatannya cuma satu, untuk berdakwah. Bukan kebaikan hanya untuk diri, tapi juga untuk sama manusia. Jadi teman-teman, yuk, masa depan itu masih baik. Salah satunya supaya kita bisa memahami masa depan itu baik, nanti kita dengarkan sharing dari dua pembicara kita ini. Dan yang terakhir, teman-teman, terkait dengan hubungan ini, izin bertanya, teman-teman di sini yang sudah nikah? Yang sudah nikah? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sisanya? Kok ragu-ragu? Kok telat ngangkatnya ini? Kayak mau nambah gimana? Nambah nggak? Teman-teman, saya kaitkan dengan tadi itu sesama, ya, berdakwah sesama. Sekarang hubungan yang sesama dengan kita manusia itu, baik lawan jenis atau sesama jenis. Saya di Surabaya saat ini, teman-teman, saat ini lagi ngurus satu teman kami yang GAY. Saat ini, detik ini lagi saya urus. Dia bagian potnya. Potnya itu laki-laki yang jadi perempuannya. Nah, terlepas apapun hubungan laki-laki dengan laki-laki, laki-laki dengan perempuan ataupun yang manapun, kami cuma memberitahukan hubungan antara manusia apapun itu, dalam artian di sini dalam koridor Islam, maka di situ memiliki potensi kebaikan. Tapi kemudian kalau kita salah mempergunakan, maka akan muncul potensi keburukan, teman-teman. Kok bisa? Karena hukumnya netral. Manusia berinteraksi dengan manusia, hukumnya itu netral. Ibaratnya pisau, hukumnya netral. Bisa kemudian dipakai untuk positif, bisa dipakai untuk negatif. Mirip kayak teman-teman. Teman-teman ini hukumnya itu netral, manusia itu. Fa'alhamaha fujuraha waha. Antum punya dua potensi, baik dan buruk, fujur dan takwa. Kalau antum kemudian baik, maka antum melebihi malaikat. Tapi kalau antum kemudian buruk, antum bahkan lebih hina dari hewan ternak. Jadi posisi antum itu netral, teman-teman. Tergantung teman-teman nanti bagaimana memposisikan. Sama halnya dengan hubungan laki-laki perempuan, ataukah hubungan manusia sesama manusia, berteman dengan teman yang baik, dengan teman yang buruk. Nanti teman kami yang akan menceritakan pengalamannya. Jadi ada 3 poin itu, teman-teman, yang ingin kami sharingkan, karena saya ingin memberikan kesempatan banyak kepada teman kami berdua yang nantinya sharing di kesempatan malam hari ini. Sementara itu dulu, Mas Afif, terima kasih. Baik, kita panggilkan dua pembicara kita, Mas Brian dan Mas Ilham. Pada beliau-beliau kami persilakan. Itu dulu ya. Baik, teman-teman, ini di kanan saya ini ada 2 sahabat saya yang Masya Allah dengan masa lalunya, namun ingin meraih masa depan yang lebih, bahkan dibanding kita, teman-teman. Teman-teman ini sudah ada yang baca flyernya ataupun informasi dari teman-teman Teras Dakwah? Sudah ya? Itu nanti saya kan ditulis di situ itu fit dengan seorang teman saya yang bernama Abdullah Ilhami. Oke. Di situ kemudian ada apa, teman-teman? Keterangannya dari teman saya itu? Ada yang baca? Nggak ada yang baca? Baru baca semuanya ini. Apa tadi? Coba dilihat teman-teman. Ya, apa? Ya, gimana? Oh ya, salah satu teman saya itu adalah HIV survivor selama kurang lebih 6 tahun. Pertanyaannya, teman-teman, siapakah di antara kedua teman saya yang tertulis di situ? Yang mana? Di antara kedua ini pilih salah satu. Belajar milih, Mas. Ya. Belajar milih lah, Mas, ya. Pilihan ganda itu paling enak cuma 2 pilihan, A sama B. Jangan sampai E, itu UNAS, ya. Teman-teman, pilih. Yang mana kira-kira teman saya yang termaktub di situ? Yang kanan saya ini atau yang kanan satunya lagi? A atau B? Ya, hitam atau hijau? Yang hitam deh, angkat tangan yang hitam. Angkat tangan yang hitam. Angkat tangan yang hitam. Ya, yang hitam angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Teman-teman akhwat, saya boleh lihat kan? Ya, hitam. Hitam gitu ya. Biasa aja, Mbak, ya.
Kok Mbak kok tahu saja? Tanya sama teman-teman kami tadi, Mas Afif lagi di Klaten itu ya, lagi di Klaten, lagi enak jalan gitu ya. Beliau nyetir. Kemudian tiba-tiba ada mobil pickup itu dari tadi itu buntuti kita. Tiba-tiba kemudian nyalip, langsung menyapa kita. Di mobil pickup itu 2 akhwat teman-teman. Hai kakak gitu. Enggak di atas pickup ya, dia enggak. Tapi mundur kemudian ngikutin terus kakak yang mengomentari beliau ini ya. Maka tidak salah kalau ada teman-teman akhwat tadi suaranya hitam gitu ya. Kan iya kan? belum ya. Oke, sekali lagi teman-teman, yang hitam dulu, yang hitam, angkat tangan. Yang dimaksud di flyer itu yang hitam. Oh, nggak kelihatan, ya nggak apa-apa lah, ya, anggap sajalah kelihatan. Oke, sekarang yang kedua yang hijau. Loh, yang nggak milih ini gimana ini? Abstain. Waduh, oh netral. Oh, ya salah ngomong tadi saya itu. Antum netral, akhirnya antum nggak milih ya. Oh, golput. Ya, jangan golput teman-teman ya. Apalagi nanti bulan April katanya ya. Di situ ada pemilihan. Teman-teman, angkat lagi. Boleh tahu alasannya apa? Angkat tangan yang hijau tadi. Jadi, ayo volunteer yang hijau tadi. Yang ngono lho, Mbak, arek lanang itu disuruh jawab. Semangat, Mbak. Ditanya argumennya, diem. Ayo Mas, angkat tangan. Satu saja yang milih warna hijau. Hijau apa hitam? Hijau. Alasannya kenapa kok milih yang hijau? Feeling. Punya feeling. Punya feeling ternyata. Masya Allah. Oke, yang hitam? Oh, jauh sekali suaranya sampai. Masya Allah, tambah lagi insting. Liar yang nambahin ini ya. Mumpung kayak gini tatoan jadi liar ya. Ada lagi yang lain teman-teman mau komentari sebelum kita mulai dengan Mas Afif? Ada yang komentari? Ya silakan, milih apa? Yang hitam, boleh tahu? Oh, kelihatan tatonya banyak. Penasaran apa gambarnya? Wow, Masya Allah ini tatonya macam-macam, tengkorak dan lain sebagainya beliau ini. Itu tato berarti ya? Tato. Satu lagi ya, supaya seimbang. Mungkin ya hijau, kenapa Mbak? Saya kayaknya. Ya Allah. Butuh yang kaya-kaya mereka. Oh iya, memang butuh yang kaya-kaya perempuan itu Mas. Loh iya. Tanya sama akhwat-akhwat itu, kalau ngelihat laki-laki pasti dilihat matanya dulu Mas. Mata pencaharian. Loh iya, ya Mbak ya. Oh iya. Kan kalau perempuan itu Mas, perempuan itu ngelihat itu dari mata turun ke hati. Mbak, kalau ikhwan lihat dari mata naik ke otak Mbak. Jadi kalau laki-laki ngelihat teman-teman akhwat itu dari mata naik ke otak, berimajinasi, berhalusinasi, apa lagi Mas? Ayo jujur Mas. Oh. Gimana caranya bisa mendapatkan nomor telepon dia? Caranya bagaimana? Kan kemudian berimprovisasi sampai berlogika agar kemudian bisa berucap sesuatu yang tidak biasanya Anda ucapkan dalam nada puitis. Benar Mas? Biasanya gitu laki-laki ya? Perempuan itu Mas dari mata turun ke hati, harta dan properti Mas. Biasanya boleh gitu pokoknya Mas. Nanti muncul lagi apa Mas? Setelah itu dari mata turun ke hati muncul cinta, cincin dan permata Mas ya. Intinya perempuan itu sudah dikaitkan dengan apakah salah? Tidak salah. Sunnahnya seperti itu, fitrahnya sudah seperti itu, maka tidak salah. Jawabannya kayaknya. Yang hijau kayaknya. Memang kaya ini teman saya ini, Masya Allah, kaya pengalaman, yang juga di samping kaya pengalaman. Jawabannya adalah hijau atau hitam. Yang ada di flyer itu jawabannya adalah teman saya yang berada di samping kanan saya. Oh iya, kanan semuanya ya. Ya, yang berada di samping kanan saya pas yang berwarna hijau. Ini teman kami yang ada di flyer. Yang samping, mohon maaf ya, yang antum tadi ngomongnya apa? Alasannya apa? Astagfirullahaladzim antum ya. Mohon maaf antum sama beliau ini. Ya Allah, gara-gara tato.
kemudian mengatakan, kena, jangan teman-teman. Disinilah kenapa kami awali dengan seperti ini. Tolong teman-teman jangan melihat covernya saja. Jangan menilai seseorang dari covernya saja. Oke, yuk kita teman-teman kita berbincang. Nanti Mas Afif boleh juga loh ya, untuk ngobrol-ngobrol. Ini Mas Ilham, ini Mas Brian. Mas Rian kalau kita manggilnya Mas Rian. Oke, langsung saja Mas Ilham dan Mas Rian, mungkin ada yang perlu diinfokan, diprologi terlebih dahulu, kami persilahkan. Ya, langsung cerita saja. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Abdullah Ilhami. Saya di sini sebagai HIV survivor selama 6 tahun. Jadi pada saat itu saya divonis tahun 2014. Awal mula kenapa kok saya menyadari bahwa saya punya penyakit itu sekitar tahun 2013. Dari bulan Agustus sampai Januari itu saya mengalami diare yang nggak sembuh-sembuh. Jadi diare, diminumin obat, berhenti sehari, diare lagi. Diminumin obat lagi, berhenti lagi, diare lagi. Begitu seterusnya sampai bulan Januari tahun 2014. Di situ awalnya saya cek ke dokter, semua pencernaan baik-baik saja. Dan kata dokter, ini sepertinya kena gejala HIV. Cuman waktu saya cek di internet, gejala HIV itu nggak cuman itu, ada banyak sekali, ada sekitar 9 atau 9 lebih ya. Cuma saya tanya ke dokter, dok, apa mungkin gejalanya itu muncul di satu orang itu cuma satu atau harus muncul semua? Kata dokter, bisa satu, bisa muncul semua, atau bahkan tanpa gejala langsung ambruk itu ada. Akhirnya waktu dibilangin kalau saya terindikasi virus HIV, saya nggak berani tes. Jadi saya masih di kosan sendiri. Saya waktu itu mengurung diri di kamar dan ngerasa bahwa ini bener nggak gitu. Akhirnya hari Seninnya saya beranikan diri untuk tes ke dokter karena hidup dalam ketidakpastian itu nggak enak. Akhirnya pas waktu cek ke dokter dibilangin udah tes segala macam. Akhirnya sama dokter dikasih tahu kalau saya sudah AIDS, bukan HIV lagi. Karena waktu itu kadar daya tahan tubuh saya itu di angka 13. Yang kalau orang normal sehat itu bisa 600 sampai 1500. Jadi otomatis saya akan gampang terserang penyakit dan pasti akan langsung drop gitu. Dan yang saya rasakan pada saat itu ya pastinya ngerasa bahwa dunia saya sudah berakhir, bahwa saya akan segera mati, bahwa saya akan pokoknya yang jelek-jelek, pokoknya ngerasa bahwa Ilham ini kayaknya akan selesai kayak gitu. Jadi pas waktu pulang ke kosan itu tutup itu di kosan dan nangis sendiri karena waktu itu nggak ada teman. Jadi waktu itu saya divonisnya pada saat saya merantau di Bandung, yang saya baru saja seminggu di sana, jadi nggak punya teman siapapun. Jadi pas itu ya nangis sendiri di kamar, nggak ada teman, nggak ada siapa-siapa. Ya itu. Ya, jadi teman-teman itu sekelumit tentang kisah beliau terkenanya dari sisi itu. Kita memang mohon maaf tidak membuka sisi masa lalu kelam beliau seperti apa. Nah, kita berbicara tentang masa depannya seperti apa. Cuma sebelum kita berbicara tentang itu, ini ke Mas Ilham dulu ya, nanti kemudian Mas Brian. Tolong dikisahkan Mas, pengalamannya itu ketika mendapati posisi seperti itu. Otomatis kan kalau down pasti down ya, tadi disampaikan. Cuma pengalaman dengan sosial, pengalaman dengan masyarakat, itu seperti apa yang pernah dialami oleh Mas Ilham saat ya namanya orang down itu kan cari solusi ya teman-teman ya. Izin bertanya teman-teman, kira-kira kalau kita orang muslim kemudian dapat musibah yang berat, kemudian kita datengin siapa teman-teman? Ya? Oh antum belum pernah kena musibah?
Oh, belum punya pengalaman di situ ya. Kira-kira saja menurut pengetahuan, bukan pengalaman teman-teman. Pengetahuan. Orang yang down kemudian nyari solusinya kemana? Ke? Ya otomatis pertanyaan saya, datengin orang tua apa datengin Allah atau datengin calon mertua? Ya? Datengin Allah. Itu sudah pasti fitrahnya teman-teman. Setiap musibah yang kita alami, pasti diminta kita itu mendatangi Allah. Dulu pernah kami sampaikan tema ketika Allah merindu. Saat ada musibah, maka kemudian Allah memanggil kita agar kita kemudian mendekat kepada Allah. Cuma ada kisah yang unik dan ini sifatnya itu sudah jamak kita ketahui. Mas ketika down itu kemudian mendatangi Allah ya? Seperti apa Mas? Iya, jadi pada saat itu kan memang keluarga belum bisa menerima karena shock. Saya telepon dan udah langsung ditutup dan nggak mau menghubungi lagi. Akhirnya saya berinisiatif untuk mencari ketenangan di rumah Allah. Jadi saya datang ke salah satu masjid. Selepas saya tes untuk yang kedua kalinya, untuk tes kesehatan lengkapnya supaya nanti bisa pengobatannya bisa lebih tepat. Dan pada saat saya selesai sholat tahiyatul masjid itu secara nggak sengaja hasil lab saya itu jatuh. Pas jatuh itu kebaca sama salah satu jamaah di belakang saya. Pas kebaca, mereka akhirnya tahu kan saya HIV/AIDS. Akhirnya saya disuruh pergi dari sana. Dan yang saya rasakan pada saat itu sebenarnya bukan sakit hati sama jamaah itu, cuman saya itu kepikiran kalau saya diusir sama Allah. Jadi teman-teman, ya Allah punya aturan sendiri ternyata. Kok ya hasil lab itu terjatuh dari tasnya beliau, hasil lab dari klinik itu. Kemudian dibaca oleh salah satu jamaah di masjid itu. Kemudian beliau diusir, tapi beliau nggak menyalahkan beliau, sosok yang mengusirnya itu. Cuma perasaan beliau, karena ini rumahnya Allah, Allah yang mengusirnya. Nah kalau sudah Allah yang mengusirnya teman-teman, la haula wala quwata illa billah. Saya baru tahu tadi malam, kemudian di WA sama beliau nggak banyak berkisah bahwa sedih nggak. Cuma kok punya ngefeel sama teman-teman TD. Apa itu? Teman-teman TD kan bikin video itu ya, maka saya kemudian up di Instagram saya itu. Langsung beliau nge-WA saya, Ustaz, mirip dengan kisah saya Ustaz, sedetil-detilnya. Mirip. Nah, jangan makanya ini ada apa feel dan insting ya. Kayak tadi jawabannya kan feel sama insting itu tadi ya kayaknya. Nah, teman-teman tolong hati-hati. Kayak teman-teman kayak Mas Brian, Mas Rian ini atau teman-teman yang lain lah. Itu yang mereka dapatkan masjid kan seharusnya bikin ketenangan ya, Mas ya. Ya Mas, saya tanya, masjid membuat ketenangan nggak? Iya, kalau nggak percaya Mbak, saya beritahu, masjid itu paling tenang itu Pak, hari Jumat Mbak. Siang khotib naik di atas mimbar, tenang masjid itu, memberikan ketenangan. Benar Mas ya? Punya hutang, diputus pacar, pasti menenangkan. Cuma teman-teman yang, mohon maaf ya, tatoan dan lain sebagainya, kalau ke masjid pasti ada komentar dari jamaah masjid. Tatoan kok sholat. Maka teman-teman ini kan berkomentar, loh, memang sholat di masjid, tapi kalau di masjid aku tidak tenang, lalu aku sholat di mana? Otomatis mereka mencari ketenangan yang lain. Di mana? Ya di jalanan. Di jalanan nanti salah lagi dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu teman-teman, yang dirasakan beliau ini bukan manusianya, Allah, tapi tersebab manusianya. Maka poinnya adalah teman-teman, apapun yang dialami oleh teman-teman saudara kita, baik yang HIV ataupun yang penyakit yang lainnya, tolong secara dimensi sosial itu tidak untuk dijauhi, tapi untuk dirangkul. Nah, singkatnya Mas Ilham, dari semua yang dirasa tadi itu, kita langsung saja. Beliau kemudian hijrah, teman-teman. Hijrahnya ini kemudian posisinya kan sudah divonis ya? Sudah divonis kalau nggak berobat. Berapa bulan? 6-7 bulan. 6-7 bulan divonis sudah sembuh total. Ya, sembuh total istilahnya ya. Ya, istilahnya di teman-teman itu sembuh total itu meninggal, teman-teman. Itu istilahnya. Lah tapi kok alhamdulillah dari tahun 2014 sampai 2020 beliau alhamdulillah seperti ini juga ya, sehat. Lah cuma pertanyaan saya Mas, pas dulu kan koma itu ya 7 hari ya. Ya. Itu gimana Mas? Model rasanya, bahkan ada kisah yang menarik teman-teman. Mungkin beliau mengisahkan pas di koma itu Mas. Oh ya.
Jadi pada saat itu pas sudah pulang ke Surabaya, itu akhirnya ngedrop karena daya tahan tubuhnya menurun lagi jadi tinggal 3 biji. Jadi kalau orang sehat itu 600 sampai 1500, saya cuma 3. Akhirnya saya ngedrop dan dibawa ke rumah sakit, sempat koma beberapa hari. Pas saya koma itu, saya itu kayak bermimpi gitu kan, dibawa sama salah satu makhluk yang besar gitu, hitam. Dibawa ke salah satu tempat yang memang kayak ada orang party gitu kan. Terus di situ mereka ini senang-senang, ketawa-ketawa. Dan akhirnya lama-kelamaan mereka ini menjerit. Dan jeritannya itu seperti orang kesakitan disiksa yang nggak pernah saya dengarkan sebelumnya. Jadi saya langsung ketakutan. Akhirnya saya dibawa lagi ke satu tempat yang memang gelap banget. Terus akhirnya saya dibawa ke atas sampai saya bisa ke kayak di atas ke matahari, menuju matahari gitu. Akhirnya pas itu saya berusaha untuk menyebut asma Allah dan akhirnya terucap, dan pas saya buka mata ternyata senternya dokter ke mata saya. Jadi kisahnya itu teman-teman, kalau teman-teman sering mendengar orang yang koma, pasti kan ada mimpi-mimpi. Nah kalau kata orang itu mau mati suri atau sedang mati suri, pasti ada mimpi-mimpi isyarat dari Allah. Terlepas itu pada wilayah hal itu benar atau tidaknya, tapi kebanyakan banyak yang mengalaminya. Yang menariknya, semua kisah beliau dulu masa lalunya itu muncul di mimpi itu. Dan tiba-tiba kemudian selama 7 hari itu beliau koma, kemudian tiba-tiba diangkat ke tempat yang penuh dengan cahaya teman-teman. Sampai silau gitu saat beliau mengucapkan kata-kata asma Allah. Nah pas silaunya itu teman-teman, selama 7 hari itu, pas silau, pas buka itu, ternyata senternya dokter itu teman-teman. Jadi silaunya itu ternyata senternya dokter mas ya. Ternyata senternya dokter yang bikin silau gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau nyoba nggak apa-apa kok teman-teman ya. Nah yang terakhir teman-teman, biar nanti teman-teman bisa mengeksplor sendiri, mungkin mencari insight-insight sendiri yang sesuai dengan yang teman-teman mau dari teman-teman kami yang berdua ini. Pertanyaan terakhir untuk Mas Ilham. Kan kalau sudah hijrah itu teman-teman kan atas dasar keimanan. Dan menariknya orang yang kemudian dari maksiat ke taat, Allah nggak akan pernah tidak untuk selalu mendampingi, membimbing, memberikan hidayah, memberikan taufik. Bahkan bahasa saya yang diikuti oleh beliau itu adalah keterkejutan iman. Keterkejutan iman. Bahasa saya sebenarnya itu bahasa mukjizat teman-teman. Kalau mukjizat kan hanya untuk nabi dan rasul. Tapi saya kemudian bahasakan keterkejutan iman. Tiba-tiba karena terdasar iman, sesuatu yang nggak masuk akal kemudian muncul, tersebab ketaatan kita. Allah janjinya Allah itu pasti innaka la tukhliful mi'at. Mas Ilham ceritakan 2 saja yang keterkejutan iman itu. Tiba-tiba sesuatu yang nggak masuk akal kemudian kok terjadi, tentunya atas rahmat Allah. Ya, yang pertama itu saya nggak ada kepikiran untuk umroh pada saat itu. Tiba-tiba ada telepon dari teman saya di Jakarta ngajakin saya umrah. Berapa lama mas setelah? 1 bulan. 1 bulan. 1 bulan, dan itu memang saya benar-benar sendiri karena keluarga belum menerima dan saya nggak ada teman di sana. Akhirnya saya memohon sama Allah, ya Allah, saya udah nggak kuat gitu kan. Akhirnya teman saya itu tiba-tiba langsung nelpon pada saat selesai saya doa, nelpon mau nggak umroh gitu kan. Terus saya bilang, waduh, tabungan saya nggak ada, saya cuma punya tabungan 5 juta. Ya udah aku bayarin semua gratis gitu kan. Terus saya mikir lagi, nggak usah deh gitu, 5 juta ini saya bayar aja gitu, nanti sisanya aja dibayarin. Soalnya kalau saya dulu bikin dosa aja mengorbankan harta, kenapa kalau beribadah saya nggak berani mengorbankan harta gitu kan. Karena saya cuma bayar 5 juta dan itu saya dapat umrohnya kelas VVIP.